Oke anak-anak, sekarang kita lanjut lagi. Nah, materi yang kedua kita masuk kepada unsur utama seni tari. Itu ada di halaman 63. Ya, 62. Ya, di halaman 62 di buku LKS-nya ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan kepada kalian unsur utama seni tari itu di sini ada 3. Yang pertama itu adalah wiraga, yang kedua adalah wirasa, dan yang terakhir atau yang ketiga itu adalah wirama. Nah, kita mulai dulu dengan yang pertama. Yang bagian A itu adalah wiraga. Nah, di sini anak-anak, wiraga itu merupakan keterampilan penari yang diukur dari bentuk sikap dan gerakannya secara berkesinambungan ya. Nah, jadi maksudnya anak-anak, unsur utama seni tari wiraga ini dia diartikan sebagai raga atau tubuh kita manusia ya. Nah, mengapa demikian? Karena secara sederhana bahwa wiraga ini dia berhubungan dengan gerak keseluruhan tubuh dalam menari. Jadi maksudnya anak-anak, wiraga ini ya dia disebutkan atau diartikan sebagai jiwa raga atau tubuh kita manusia ya. Nah, di mana secara sederhana itu tadi ya, wiraga ini dia berhubungan dengan gerak seluruh tubuh kita, misalnya gerak tangan, kemudian gerak kaki ya. Nah, itu berhubungan, saling berhubungan ketika kita melakukan gerakan dalam sebuah tarian ya, itu maksudnya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah wirasa. Nah, wirasa ini anak-anak dia berkaitan dengan misi yang dibawa tarian yang akan disampaikannya kepada penonton. Nah, maksud misi itu tadi itu misalnya sebuah pesan ya. Nah, di dalam misi itu tadi dia terdapat sebuah pesan. Pesan apa sih yang ingin disampaikan oleh penari lewat tarian ini tadi ya. Nah, jadi misinya itu dia harus menyampaikan pesan dari tarian tersebut kepada penonton ya, agar penonton juga bisa merasakan pesan apa sih yang terdapat di dalam tarian tersebut ya. Jadi seperti itu. Jadi di situ wujudnya penghayatan wirasanya itu lebih ditekankan kepada karakter seorang penari. Bisa dia misalnya dia lebih fokus ya kepada gerakannya ya, gerakan yang ia lakukan, kemudian ekspresi mukanya atau ekspresi wajahnya saat dia melakukan tarian tersebut ya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah wirama. Nah, wirama itu anak-anak itu sejenis kemampuan ya. Nah, wirama itu kemampuan seorang penari dalam dia menguasai sebuah irama. Irama itu maksudnya musik ya. Nah, baik yang berhubungan dengan gerak maupun dengan musiknya irama. Nah, seperti itu. Jadi wirama ini dia lebih kepada kemampuan penari dalam penguasaan iramanya ya. Baik itu yang berhubungan dengan gerak tubuhnya, misalnya gerak tangan, gerak kaki ya. Nah, itu lebih kepada gerak dan musiknya ya. Nah, itu adalah beberapa unsur utama seni tari ya. Kalian bisa mencatatnya juga di buku paket kalian juga ada ya. Juga ada tentang wiraga, wirasa dan wirama. Oke, nah kita tinggalkan dulu. Kita masuk lagi ke materi yang berikutnya. Nah, di sini ada unsur pendukung seni tari. Nah, itu ada di halaman 63 ya anak-anak. Nah, di halaman 63 itu ada 4 unsur seni tari ya. Nah, seni tari yang pertama unsurnya itu adalah ragam gerak. Nah, ragam gerak ini sebuah tari yang akan terlihat indah bila seluruh anggota tubuh kita itu berkolaborasi dengan baik ya. Nah, bukan hanya kaki, maksudnya di sini berkolaborasi itu maksudnya bukan hanya kaki yang bergerak ya, bukan hanya kaki dan tangan kita saja yang bergerak, tetapi itu raut muka kita atau ekspresi muka kita juga harus sesuai dengan misalnya iramanya, dengan musiknya ya. Jadi itu harus berkolaborasi semuanya atau menyatu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan ragam gerak atau berkolaborasi tadi ya. Nah, jadi antara tangan, kaki, kemudian raut muka kita, lirikan mata, juga ekspresi wajah kita itu harus sesuai dengan musiknya ya, dengan gerakannya, sehingga itu bisa menjadi daya tarik tersendiri untuk kita ya, dilihat oleh penonton atau dilihat oleh banyak orang ya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah ragam iringan. Nah, anak-anak, ragam iringan ini maksudnya
Suatu tari itu bisa dinikmati oleh banyak orang jika diiringi dengan musik yang cocok dengan tarian tersebut, ya, musik yang misalnya lembut sesuai dengan tariannya, kemudian misalnya dia bergembira, kemudian ekspresi wajah orang yang menari itu juga harus bergembira, harus senyum, ya. Nah, seperti itu. Namun ya, tari akan jauh lebih indah dan dapat dinikmati jika diiringi dengan keluarnya suara dari tubuh penari. Misalnya itu tepuk tangan, ya, tepuk tangan dari seorang penari tadi. Kemudian hentakan kaki maupun teriakannya. Nah, itu biasanya teriakan yang seperti itu, misalnya ada tepuk tangan, hentakan kaki, dan maupun teriakan tadi biasanya itu ada di tarian suku Dayak, ya anak-anak. Nah, kebetulan ibu juga orang Dayak, ya. Nah, itu sering sekali ibu dengar, kemudian ibu juga sering menonton, dan ibu juga dulunya pernah ikut sanggar, ya. Ibu juga pernah melakukan tari seperti ini, ya. Jadi itu ada tepuk tangannya, kemudian ada hentakan kakinya, ya. Kemudian ada teriakannya. Nah, biasanya anak-anak itu yang ada teriakannya itu adalah suara laki-laki, ya. Biasanya kalau di kampung ibu atau di suku Dayak ibu itu orang Dayak itu disebut dengan mencak, ya, mencak. Nah, itu orang laki-laki, biasanya dia mengeluarkan suara, ya, seperti iha gitu, seperti itu, ya. Nah, jadi seperti itu biasanya laki-laki kalau dia mengeluarkan suara saat dia mencak, kata orang Dayak, ya anak-anak. Nah, oke. Yang selanjutnya, rias iringan. Nah, rias iringan anak-anak maksudnya di sini itu adalah sebuah tarian tidak akan lengkap jika tidak memenuhi semua unsur. Nah, maksudnya itu anak-anak tanpa rias wajah, kemudian tanpa kostum yang digunakan dalam orang yang menari itu tadi, itu tidak akan lengkap, ya. Jadi sebuah tarian akan terasa hambar, ya, tidak bermakna, juga tidak akan menarik atau dilirik oleh penonton jika misalnya dari segi busana, kemudian dari riasan wajahnya, kemudian dari ekspresinya, dari gerakannya itu tidak sesuai dengan sesuai dengan musiknya, sesuai dengan gerakannya, ya, sesuai dengan tarian yang ia bawakan. Maka itu tidak akan dilirik oleh penonton dan tidak akan menarik, ya. Oke, seperti itu anak-anak. Nah, selanjutnya itu adalah pola lantai atau blocking. Nah, pola lantai ini juga sudah ibu jelaskan kemarin, ya. Ada pola lantai vertikal, horizontal, ya. Nah, seperti itu. Jadi di sini, ya anak-anak, tarian juga akan terlihat lebih berseni jika pola lantainya itu terlihat indah. Pola lantai itu misalnya formasi, ya, formasi di mana misalnya di tarian yang pertama itu yang bagian perempuannya atau yang cewek-ceweknya itu maju ke depan, kemudian di formasi yang kedua itu misalnya mereka mundur ke belakang dan yang cowoknya itu maju ke depan. Nah, itu polanya seperti itu. Jadi penari tidak hanya berdiri pada satu titik saja, tetapi dia menari dengan berpindah-pindah tempat, ya. Jadi penari juga harus menyesuaikan dengan tempat dan penontonnya, ya. Jadi agar sebuah tari itu terlihat indah, terlihat menarik, ya. Jadi misi dari tarian tersebut tadi itu atau pesan dari tarian itu tadi itu bisa tersampaikan dengan baik kepada penonton, ya. Jadi seperti itu anak-anak. Nah, itu adalah unsur pendukung dari seni tari, ya. Nah, ini anak-anak, apakah kamu pernah mengikuti atau melihat perayaan hari besar agama di sekitar tempat tinggalmu? Nah, ayo di sini siapa yang pernah? Ayo, hancurkan tangannya, angkat tangan. Siapa yang pernah mengikuti atau melihat perayaan hari besar agama di sekitar tempat tinggal kalian, ya? Nah, tentu saja pernah, ya anak-anak. Nah, di sini kita akan melihat bersama-sama, ya, perayaan hari besarnya. Nah, tetapi sebelumnya itu di sini ada gerakan dari tarian yang kemarin, ya, tarian Bungong Jeumpa. Nah, ini adalah gerakan yang F. Nah, di mana gerakan yang F itu tangan kanan kalian itu di bahu tangan kiri, ya, di bahu, dan tangan kiri itu di paha. Kemudian ditepuk 2 kali secara bersamaan. Nah, lakukan secara bergantian.